Kita mulai episodenya dengan Yodiel yang lagi super semangat, akhirnya hadiah spesial buat Yang Mulia yang dia pesan sudah jadi juga. Tapi jujur nih dia mulai panik sendiri, gimana ya cara kasihnya. Namanya juga hadiah ya harus kejutan dong. Rencananya sih ekstrem banget, jadi dia disuruh buat cuekin Yang Mulia seharian penuh, jangan ajak bicara, pokoknya bikin dia merasa diabaikan total. Nah, pas dia lagi merasa kecewa berat, baru deh Dor kasih hadiahnya. Yodiel yakin banget rencana ini bakal berhasil karena katanya orang-orang tuh paling suka dikasih kejutan yang bikin jantung mau copot. Percaya deh sama Ci aku, katanya. Dia berani jamin kalau Yang Mulia bakal pingsan karena saking bahagianya. Yodiel cuma bisa membatin, masa sih yang benar saja. Oh, tapi ya sudahlah dipikir-pikir dia memang sudah kenal Yang Mulia jauh lebih lama, jadi mungkin saja sarannya ada benarnya. Tiba-tiba suara berat memecah lamunan. Lagi mikirin apa sih sampai seserius itu? Hah, nggak bukan apa-apa kok. Yodiel langsung salah tingkah. Terus Ulysses lanjut bilang kalau dia mau berterima kasih soal kejadian kemarin dan berniat kasih kompensasi yang setimpal. Coba bilang kamu mau hadiah apa? Ulysses sebenarnya lagi bahas soal perhatian manis Yodiel kemarin, tapi si Yodiel malah sok kuat, nggak usah repot-repot dari awal, aku nggak pernah berharap dibalas apa-apa kok. Dia bilang dia tulus melakukan itu karena menurutnya teman dekat itu memang seharusnya saling membantu. Tapi tanggapan Ulysses malah dingin banget. Tapi aku nggak merasa kita sedekat itu. Waduh, jelek banget nggak tuh? Yo, dia langsung tertawa canggung. Haha, lucu banget ya. Kalau gitu aku masih boleh minta uangnya nggak? Ya, Ulysses langsung tegas. Nggak akan aku kasih. Lo bukannya tadi katanya mau kasih apa saja. Protes Yodiel nggak mempen. Ulysses cuma bilang, tadi kamu bilang nggak mau kan? Ya sudah, kesempatannya cuma sekali dan kamu sudah melewatkannya. Yodiel cuma bisa ngedumel dalam hati kayaknya. Yang Mulia jadi makin sensitif semenjak sakit kemarin. Oke, lupakan. Ngomong-ngomong sudah diputuskan siapa yang bakal jadi kepala akademi pertama. Ternyata mereka berencana memanggil Sage Gironi. Dia itu salah satu dari 3 tetua hebat yang sekarang lagi ada di luar kerajaan. Oh, jadi kamu tahu tentang dia ya? Tanya Ulysses. Yodiel mengangguk tapi raut, wajahnya kelihatan nggak nyaman banget kayak ada sesuatu yang mengganjal. Akhirnya dia memberanikan diri tanya, Yang Mulia apa kuil besar juga lagi meneliti soal bunga mayat? Jawabannya jelas nggak. Memang sih kadang bunga beracun dipakai buat penelitian, tapi bunga satu ini beda. Dia cuma bisa tumbuh subur kalau nutrisinya dari mayat manusia. Seram banget kan? Makanya tanaman ini tuh masuk kategori sangat dibatasi dan dilarang keras buat digunakan sembarangan. Yodiel cuma bisa terdiam dengar penjelasannya. Ulysses mulai curiga. Kenapa tiba-tiba tanya begitu? Yodiel akhirnya jujur kalau dia sempat melihat bunga mayat itu pas lagi keliling di lahan akademi dan ternyata ada juga di depan pintu masuk kuil. Kalau kamu bisa kasih detail lebih jelas, aku bakal langsung selidiki, kata Ulysses. Tapi Yodiel malah ragu, dia takut kalau pertanyaannya malah dianggap enggak sopan karena mencurigai salah satu tetua agung. Tapi pikirnya kalau itu beneran bunga mayat, dia nggak boleh diam saja. Aku lihat bunga itu di taman yang dikelola sama Saja Gironi yang mulia. Di Ulysses cuma diam, nggak mau tanya lebih lanjut. Apa Anda nggak marah aku bilang begitu? Tapi Ulysses malah balik tanya, emangnya kamu lagi bohong sama aku? Oh, tentu saja nggak. Yodiel langsung membantah. Oke, kalau gitu tolong rapikan semua informasi yang kamu punya dan jangan pernah ragu buat lapor apapun ke aku ke depannya. Wah, Yodiel senang banget karena ternyata dia dipercaya. Tapi pas mau pergi dia berhenti sebentar. Yang Mulia, boleh aku mendekat sebentar saja? Selisis langsung pasang wajah waspada bikin Yodiel panik. Bukan maksud aku yang aneh-aneh, harusnya aku yang marah bukan Anda. Yodiel berusaha meyakinkan kalau kali ini dia nggak akan berbuat macam-macam. Dia percaya deh, aku nggak bakal ngapa-ngapain. Cuma sebentar saja. Ulysses akhirnya pasrah. Memangnya mau apa sih? Perlahan Yodiel mendekat dan langsung menyentuh dahi Ulysses. Dia cuma mau memastikan apakah suhu tubuhnya masih tinggi atau sudah turun. Ternyata sudah mendingan. Syukurlah demamnya sudah turun. Anda harus istirahat yang benar ya sesuai perintahku. Ya sudah, aku pergi dulu, jangan marah-marah terus. Tuh sebelum benar-benar keluar, dia sempatkan pesan agar Ulysses pakai selimut sampai dagu biar nggak sakit lagi. Dan benar saja beberapa hari setelah itu suasana makin aneh. Ada rapat penting tadi yang Jongnya nggak boleh Yezir dilewatkan. Yodielgi sudah menyiapkan semua urusan administrasi dan menyerahkannya ke pendeta lain biar dia bisa pergi duluan. Sementara itu Ulysses mulai merasa ada yang nggak beres. Dia merasa belakangan ini pendeta magang itu si Yodiel malah sengaja menghindarinya terus. Ada apa sebenarnya? Di sisi lain para ksatria juga merasa ada yang aneh sama yang mulia.
Yang mulia hari ini Anda kelihatan nggak fokus deh, ada masalah. Ulysses cuma menjawab dingin, fokus saja ke pedangmu. Oh, kelihatan banget kalau mereka berdua tuh lagi latihan tanding tapi pikiran Ulysses nggak di situ ya. Dia makin stres dan uring-uringan gara-gara dicuekin sama Yodiel. Temannya mulai memanas-manasi. Tapi tahu nggak Yodiel belakangan ini punya banyak temen loh. Dia sering banget ngobrol seru sama para pelayan. Katanya sih popularitas Yodiel lagi naik daun dan bukannya itu bagus kalau dia sudah mulai mandiri, tapi kalimat itu malah makin bikin Ulysses panas hati. Si Hayes ini memang tiba sengaja banget mau bikin Ulysses cemburu ya. Dia bilang dia cuma mau bantu pendeta muda itu biar nggak salah paham lagi dan bisa berkembang. Padahal itu cuma alasan klasik saja ya. Di saat itu juga Ulysses benar-benar sudah nggak bisa menahan emosinya lagi. Marah besar dia. Jadi terima kasih atas latihannya Lord Hesteron. Tapi dalam hati temannya itu membatin, kayaknya aku salah duga deh. Aku kira ada sesuatu antara mereka tapi kok nggak ada reaksi ya. Tunggu dulu, ternyata saking emosinya Ulysses sampai mematahkan pedangnya sendiri. Oke, sekarang semuanya jadi makin jelas kalau dia itu cemburu buta. Hari persiapan ulang tahun pun tiba. Semua orang kelihatan bahagia banget karena pestanya sudah di depan mata. Yodiel juga sudah nggak sabar mau kasih hadiahnya. Kira-kira dia bakal suka nggak ya? Yang mulia, ada yang mau aku bicarakan, boleh aku masuk sebentar? Tapi nggak ada jawaban sama sekali dari dalam kantor. Sepi banget kayak nggak ada orang. Pas pintunya dibuka ternyata Ulysses ada di dalam tapi diam saja seribu bahasa. Ya lo ternyata ada di sini, maaf ya aku main masuk saja soalnya tadi dipanggil nggak nyahut. Aku punya sesuatu buat Anda tuan. Yodiel sudah semangat banget tapi Ulysses malah ketus. Aku tahu kamu senang mau tahun baru tapi jangan malas-malasan. Dia malah mengejek Yodiel yang senang pesta ulang tahun kayak anak kecil. Menurutnya Yodiel cuma fokus sama hal-hal yang nggak berguna dan buang-buang waktu saja. Ulysses ini sebenarnya lagi meledak cemburunya karena tahu Yodiel punya banyak teman baru. Dia masih nggak terima kalau Yodiel itu laki-laki, padahal dalam hati dia berharap Yodiel itu sebenarnya perempuan. Hal nggak berguna. Ini kan hari ulang tahun, Anda masa dibilang nggak ada guna-gunanya? Tanya Yodiel heran. Tapi Ulysses tetap keras kepala dan bilang itu semua nggak ada artinya. Nggak benar itu, banyak banget orang yang tulus bahagia karena Anda lahir ke dunia ini. Itu tandanya Anda sangat dicintai yang mulia. Bagi Ulysses perayaan itu cuma formalitas belaka, acara buat rakyat bersenang-senang saja. Tapi Yodiel nggak setuju, menurutnya ada makna yang jauh lebih dalam dari sekadar pesta. Mereka tuh datang tidak bukan cuma buat pesta tapi tuh karena mereka tulus sayang itu sama kamu itu. Mereka bahagia banget kamu ada di sini. Tapi si pendeta agung kita ini malah bingung sendiri apa seseru itu ya disukai orang. Gara-gara sering saya ngobrol sama para pelayan popularitas Idil langsung melejit temannya jadi di mana-mana. Terus kita balik ke situasi sekarang di mana suasana mendadak jadi tegang pas Alsius nanya, "Jadi asyik ya ngobrolnya?" Ternyata Idil sampai rela nunda sarapan demi dengerin curhatan pelayan padahal itu waktu buat kerja. Idil panik, "Sumpah Tuhan aku punya alasan kok, cuma ya belum sempat bilang aja." Kamu lupa prosedur lapor ke atasan." Alsius dingin banget. Idil cuma bisa minta maaf dan langsung cabut dengan perasaan yang hancur lebur. Nyesek banget lihatnya. Padahal Idil tadinya mau kasih kado tapi cemburunya Alsius benar-benar udah menutup mata hatinya. Pas Idil pergi Alsius baru bengong sendiri. Gila, aku ini sebenarnya lagi ngapain sih? Ya dia terngiang-ngiang terus kejadian tadi ngelihat Idil asik ketawa ketiwi sama para pelayan akrab banget sampai pegangan tangan segala. Duh panas ya bos. Saking emosinya si Alsius rasanya pengen ngabisin semua pelayan itu detik itu juga. Dia kepikiran omongan Hayes yang nanya apa Idil itu cuma sekadar asisten biasa atau ada sesuatu. Jujur Alsius bener-bener gak paham sama perasaannya sendiri. Perbedaan kecil tapi efeknya luar biasa. Dia bingung kenapa hatinya jadi sekacau ini. Idil itu cowok nggak mungkin aku pengen meluk dia kayak gitu. Dia terus-terusan denial nganggep ini semua kegilaan. Nggak mungkin kan instingnya salah kalau Idil itu sebenarnya cewek. Makin dipikir makin merasa bersalah, dia udah ngebentak Idil kayak tadi. Sementara itu si Hayes juga ikutan nyesel karena rencananya buat bikin mereka makin deket malah zong total. "Aduh maaf banget ya Idil," kata Hayes. Dia cuma pengen mereka makin akrab tapi caranya yang ngasih kejutan malah bikin suasana jadi kacau balau. Benar-benar konyol. Idil termenung sambil pegang kadonya. Dia ragu apa masih bisa ngasih kado itu nanti. Tapi kalau ingin nggak dikasih hari ini maknanya bakal beda banget. Iya kan Flo? Si burung Flo seolah ngasih semangat. Akhirnya Idil mutusin oke sekali lagi dia nggak mau nyesel. Dia bakal coba kasih kado itu lagi. Meskipun takut bakal ditolak mentah-mentah.
kamu bener Flo, aku nggak bakal nyerah sampai dia mau nerima kado ini gitu. Tapi pas dicari ke kantornya si pendeta agung malah menghilang. Kemana coba? Jangan-jangan dia ada di perpustakaan rahasia, persis kayak pertemuan pertama mereka dulu pas Idil nemuin dia lagi ya menghabisi banyak orang. Ngeri juga kalau diingat. Dan bener aja, tiba-tiba dia muncul di depan mata. Tuan Anda di sini. Alsius langsung nyeletuk kalau Idil pasti dibohongin lagi sama Hayes soal keberadaan dia. Kok Tuan bisa tahu? Ya jelaslah cuma Hayes yang cukup berani atau cukup bodoh buat ngerjain Idil kayak gitu. Alsius bener-bener hafal kelakuan asistennya itu. Tapi tunggu dulu, suasana mendadak jadi canggung. Idil pelan-pelan ngeluarin sesuatu. Tuan, sebenarnya aku bawa kado buat Anda. Mau lihat enggak? Alsius cuma ngeliatin kado itu dengan muka datar, nggak ada ekspresi sama sekali. Idil sampai gemeteran. Tolong ya Tuan, kalaupun nggak suka jangan langsung dibuang di depan mataku. Aku pilih kado ini sambil mikirin Anda terus. Maaf kalau lancang, tapi aku bakal seneng banget kalau Anda mau nerima ini. Idil bener-bener tulus banget di sini. Kado ini bukan sembarang kado loh. Ini barang langka yang dibikin khusus buat Alsius. Tuan punya segalanya, tapi saya rasa Anda belum punya yang satu ini. Tiwo ternyata isinya tuh adalah bunga butonier. Biasanya pendeta senior Jo bakal kasih ini Jo ke juniornya, tapi karena Alsius itu yang paling tinggi, jabatannya nggak pernah ada yang berani kasih dia bunga ini secara resmi. Gimana Anda suka? Tanya Idil deg-degan. Alsius malah bilang kecil banget mirip kayak kamu. Wah ini hinaan atau pujian sih, Idil sampai rada tersinggung. Idil mikir emang dasar cowok nggak peka, dia pikir Alsius tipe yang bakal ngelihat ukuran. Ya udah kalau kekecilan sini balikin aku ganti yang gedean. Tapi Alsius malah nolak. Jangan, justru karena kecil banget aku harus pegang terus biar nggak hilang. Duh bisa aja nih gombalnya tipis-tipis. Berarti Tuan suka kan? Idil langsung sumringah. Tapi Alsius penasaran kenapa kadonya dikasih sekarang. Padahal kan pesta ulang tahunnya masih agak lama. Ini bukan buat pesta itu, ini buat hari ini karena hari ini adalah hari ulang tahun Anda yang sebenarnya. Alsius langsung shock. Dari mana kamu tahu hal itu? Aku baca di buku lama di perpus. Atau Idil emang pinter. Di novel aslinya ulang tahun aslinya tanggal 30, tapi kerajaan malah ngerayain setiap tanggal 1 Januari. Meskipun awal pertemuan kita nggak bagus, aku pengen kasih kado terbaik. Selamat ulang tahun Tuan, semoga hidup Anda selalu indah dan bahagia. Kalimat ini dalam banget. Alsius terdiam. Selama ini dia nganggap ulang tahun itu hal nggak berguna. Tapi ngelihat ketulusan Idil, dia merasa sangat bodoh karena sempat cuek tadi. Maaf ya Idil, aku selama ini nggak peduli sama ulang tahun. Ternyata aku salah. Idil langsung panik. Jangan minta maaf Tuan, nggak apa-apa kok. Idil cuma pengen Alsius tahu kalau dia lebih mencintai dirinya sendiri, orang-orang yang di sekitarnya juga bakal ikutan bahagia. Dia pengen Alsius ngelihat dunia dengan cara yang lebih indah. Kata-kata Idil barusan langsung bikin Alsius ingat masa kecilnya yang kelam sama ibunya. Ibunya benci banget sama dia cuma karena mukanya mirip sama ayahnya. Sedih banget. Kalau sekarang Siti masih sulit, tenang aja. Tahun depan aku bakal kasih kado lagi kok. Tiap tahun pasti bakal makin baik. Idil senyum manis banget sampai Alsius nggak berkutik. Akhirnya tembok es di hati Alsius runtuh juga. Oke, aku terima kadonya dengan senang hati. Dan seiring berjalannya waktu, tahun pun berganti ke perayaan besar. Seluruh pendeta dari penjuru negeri ngumpul di kerajaan suci buat ngerayain pesta besar. Suasananya ramai banget sampai tangga aula pun penuh sesak sama orang. Idil sibuk banget nyambut tamu sampai capek sendiri. Pas lagi nyari tempat istirahat di taman, dia malah ketemu orang asing yang tiba-tiba ngeledek dia soal bunga mayat. Wah, ada pendeta yang nggak tahu apa-apa nih soal dunia luar, ejek orang itu. Idil kaget, tapi ternyata orang itu cuma bercanda biar suasana nggak terlalu kaku ya. Ayo buruan masuk yang mulia, pendeta agung bentar lagi datang. Nggak sopan kan kalau bikin beliau nunggu. Idil pun bergegas sambil ngebatin, ini orang pendeta juga ya. Kilas balik setahun lalu, Udel cuman bisa nunduk pas ingat ibunya. Nyesek banget ibunya nggak pernah cinta sama dia. Cuma gara-gara mukanya mirip banget sama ayahnya. Sip, hadiah ini aku terima ya. Dan seiring tahun berganti, perayaan Natal pun dimulai. Banyak banget pendeta yang datang buat kumpul bareng di momen suci ini. Mereka semua kumpul dari seluruh pelosok negeri ke kerajaan suci. Saking ramenya tangga aula utama buat pesta besar itu sampai penuh sesak. Vibes-nya dapet banget. Kerja bagus, udah nyambut para tamu, istirahat bentar yuk. Tapi kok aneh ya, katanya ada bunga mayat yang terkenal itu di taman, tapi sejauh ini nggak ada tanda-tandanya. Woi pendeta cupu yang katanya nggak tahu kah dunia, kalau bingung jalan mending pulang aja deh. Panik ya, bercanda doang kok biar nggak tegang-tegang amat. Tapi kayaknya aku malah bikin kamu takut.
Yuk cabut bentar lagi, yang mulia suci datang, jangan sampai dia nunggu nggak sopan itu. Udel cuma bisa bengong sambil mikir, hah apa orang ini beneran pendeta juga? Aku belum pernah lihat wajah ini sebelumnya, kira-kira siapa ya orang ini? Ternyata dia adalah kepala pendeta Georini. Wah gila sih auranya beda banget saat dia menyapa sang ratu. Oh jadi ini toh yang namanya Georini. Tunggu sebentar, nama Georini, rasa dejavu ini astaga aku ingat sekarang. Di cerita aslinya Georini itu si pengkhianat busuk. Gimana apa kamu menikmati perjalananmu? Tanya yang mulia. Georini menjawab dengan sok sopan katanya, berkat pengaturan yang mulia dia bisa melihat banyak hal. Duh yang mulia baik banget sama dia padahal aku tahu aslinya gimana. Aku harus segera peringatin dia. Apa kamu belum bertemu Sikiel? Tanya Giorini kemudian. Katanya sih Sikiel lagi ada urusan di benua bumi makanya nggak bisa datang ke pesta ulang tahun. Terus Giorini salvok sama bros bunga yang dipakai yang mulia. Dia bilang itu pasti hadiah dari orang spesial. Dan bener aja yang mulia jawab kalau itu hadiah dari pendeta yang sangat dia percayai. Uhuy maksudnya aku kan. Tapi tatapan Giorini itu loh, sinis banget pas lihat hiasan di jubah yang mulia. Dia kayak nggak suka gitu kalau ada pendeta lain yang lebih dipercaya. Yang mulia malah nostalgia soal masa kecil Giorini yang ambisius banget pengen jadi kepala pendeta lewat surat tulisan tangannya sendiri. Kamu menepati janjimu dan aku masih simpan surat itu, kata yang mulia. Tapi jujur ya, aku tahu Ulysses itu jenius, dia pasti udah curiga sama si pengkhianat ini. Bros bunga itu dibuat khusus buat dia. Ulysses bilang dia percaya sama semua orang di kuil ini karena tanpa mereka kerajaan gak bakal bertahan 1000 tahun. Dia lalu mengangkat tongkatnya menyapa semua orang. Yap, hari ini adalah pesta ulang tahun sang pemimpin demi kedamaian dan kesejahteraan negara. Mari bersulang untuk kesehatan Anda Tuan, teriak semua orang. Tapi di sisi lain si cantik Yodel malah lagi asyik ngelamun sendirian. Senyum Ulysses emang ramah tapi kata-katanya itu loh dalam banget. Baginya Giorini mungkin cuman anak kecil ambisius yang hobi nulis surat. Aku waktu harus bongkar kedok ya, tapi kenapa sih dia sampai tega mengkhianati yang mulia? Apa sebenarnya yang dia cari? Aku bener-bener gagal paham. Terus pas lagi seru-serunya pesta, waduh kamu minum semua wine-nya, kamu sudah gila ya mabuk berat begini padahal masih kelihatan kayak bocah. Tenang yang mulia, aku oke kok, kayaknya aku tipe yang gampang mabuk ya, tapi karena Anda nggak mabuk biar aku yang habisin semuanya buat Anda. Tipu dia mulai melantur soal cara bedain alkohol mulai dari air distilasi sampai minuman fermentasi. Bener-bener deh, kalau ilmuwan lagi mabuk kocak banget. Baunya kok aneh ya kayak bau rumah sakit, gumamnya. Terus dia malah nanya-nanya soal simbol unsur alkohol ke Ulysses. Bener-bener nggak ada takutnya. Aku tahu semuanya sini satu gelas lagi, tapi Ulysses langsung sigap. Cukup ya sekarang aku bakal bawa kamu balik ke kamar. Sambil digendong dia masih ngoceh soal simbol elemen di negaranya dulu. Dan di saat itulah Giorini diam-diam mengawasi mereka dengan tatapan tajam. Jadi bocah itu yang dibilang teman dekatnya, Giorini nggak percaya kalau Ulysses menyembunyikan identitas temannya hanya karena dia seorang laki-laki. Satu-satunya orang yang punya darah penguasa tapi nggak akan pernah punya keturunan. Wah rencana jahat Giorini kayaknya bakal makin gila nih setelah ini. Giorini langsung menemui Ulysses. Ada apa kepala pendeta? Giorini mulai berani nanya-nanya soal teman spesial yang dianggap sangat penting buat kerajaan. Anda harus segera terikat tuan. Aduh perasaanku nggak enak. Masa dia nyaranin Ulysses buat berpasangan sama sesama pendeta juga? Ulysses cuma diam 1000 bahasa. Dan bagaimana kalau namanya adalah Yodel Gebold? Skakmat Giorini benar-benar udah tahu identitasnya. Di sisi lain Giorini senyum licik. Wah berita menarik, ternyata Sang Suci punya selera begitu. Semuanya berjalan sesuai rencana. Sumpah ini orang jahat banget. Besoknya Yodel kelihatan loyo banget. Diel kenapa belakangan ini kamu nggak pernah ke kantor yang mulia lagi kok kayak lagi kabur gitu? Enggak kok, aku cuma mikir yang mulia lagi sibuk banget soalnya sejak festival tahun baru emang jarang ketemu. Alibi macam apa itu Diel? Kamu kelihatan capek banget, ada yang ganggu pikiranmu ya? Tanya pendeta lain. Katanya mereka bisa urus siapapun yang berani bikin Yodel terganggu. Siapa yang bilang begitu? Tanya Yodel kaget. Jawabannya yang mulia sendiri. Waduh, posesifnya Ulysses mulai keluar nih gawat. Wajar sih soalnya bagi mereka Yodel itu prioritas nomor satu. Mereka bakal lakuin apa aja demi dia meskipun caranya mungkin sedikit ekstrim. Yodel langsung teringat pertama kali mereka ketemu. Saat itu Ulysses benar-benar terlihat seperti pembunuh berdarah dingin saat menghabisi monster dan musuh. Aku lihat sendiri gimana dia membantai orang-orang itu tanpa ampun. Apa jangan-jangan cara mereka menyelesaikan masalah itu ya dengan membunuh.
"Deal apa benar kamu mau bangun akademi di Labor Beach juga?" Tanya mereka. Yodel cuma bisa mengiyakan sambil kelihatan agak bingung. Ternyata dokumen imigrasi dari Labor Beach ke Palladium sudah disetujui, tapi sepertinya ada yang nggak beres dengan dokumen-dokumen itu. "Ada masalah ya Mbak ya?" Tanya Yodel. Pendeta itu bilang sesuai perintah yang mulia mereka harus beresin semua pengganggu. Kayaknya bakal ada badai besar nih ke depannya ya. Dan tiba-tiba muncul sosok baru dengan rambut merah yang mencolok banget. Siapa lagi ini dari gayanya sih kayaknya bakal jadi saingannya Yodel. Jadi ini kerajaan Palladium yang terkenal itu, wah makin seru aja nih. Jangan lupa kasih tahu pendapat kalian ya kira-kira siapa sih rambut merah ini.